Halo semua, kami dari kelompok 8 dengan materi Alkuna. Perkenalkan, nama saya Pak Haji Satrio Wibowo dengan NIM 2405070062. Perkenalkan, nama aku Angguna Diva Cahyani dengan NIM 2405070054. Perkenalkan, nama aku Naura Lode Ramadhani dengan NIM 2405070061. Definisi singkat dari alkuna. Alkuna itu apa sih? Nah, alkuna itu adalah hidrokarbon yang dinamakan dengan cara mirip dengan alkena, namun dengan akhiran una yang mengindikasikan ikatan rangkap 3. Memiliki rumus molekul C2H2 dan dikenal dengan nama umum asetilena. Nah, kemudian ada nih gambar model bola dan bekas asetilena seperti ini ya. Kemudian ini adalah struktur dari alkuna tersebut. Selanjutnya, asitelina atau etuna adalah anggota alkuna yang paling sederhana. Asitelina digunakan dalam obor oksiasetilen untuk memotong dan mengelas logam. Nyala api dari obor semacam itu sangat panas. Namun, sebagian besar asitelina diubah menjadi zat kimiawi yang digunakan untuk membuat plastik vinil dan akrilik, serat resin, dan berbagai produk lainnya. Alkuna mirip dengan alkena, baik dalam sifat fisik maupun kimianya. Misalnya, alkuna mengalami banyak reaksi adisi khas alkena. Nama IUPAC untuk alkuna paralel dengan nama alkena. IUPAC untuk asitelen adalah etin. Dari yang dipaparkan dari definisi singkat tadi, alkuna itu memiliki rangkap 3 seperti ini. Kemudian nih kita coba dulu ya namain. Ini dihitung 1, 2, 3, otomatis dia itu propana. Tapi karena menurut definisi tadi si propana itu berubah namanya jadi propuna. Akhirannya itu diubah jadi una. Nah, kemudian penomorannya seperti ini. Karena rantai rangkap 3-nya itu ada di rantai karbon nomor 1, otomatis namanya 1 propuna. Nah, kemudian lanjut nih ke contoh soal yang nomor 2. Bisa kita hitung dulu jumlah rantai karbonnya 1, 2, 3, 4. Otomatis dia namanya butana. Tapi karena balik lagi ini adalah penomoran yang alkuna, namanya jadi butuna. Dan penomorannya itu dihitung dari rantai karbonnya dulu. Maksud saya rantai rangkap 3-nya itu berada di rantai karbon nomor berapa. Karena ini ada di rantai karbon yang kedua, otomatis dia namanya menjadi mana bentar. Dua strip butuna. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 3 nih. Kali ini dia memiliki cabang, otomatis kita hitung dulu dia cabangnya itu ada di rantai karbon nomor berapa. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 strip. Karena cabangnya ada 1, berarti dia metil strip. Nah, si rantai rangkap 3-nya itu ada di rantai karbon nomor 1. Kemudian kita cari tahu nih rantai karbonnya itu apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis dia heksuna. Nah, maaf mungkin ada sedikit salah di sini ya. Bentar kita hapus dulu. Nah,
Saya kurang menambahkan satu strip baru heksuna. Nah, karena kenapa satu? Karena dia rantai rangkap tiganya itu ada di rantai karbon nomor 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. Nah, karena ini enggak ada cabang-cabangnya, jadi kita langsung saja ya. 1 2 3 4 5 6, otomatis dia heksana berubah jadi heksuna. Kemudian rantai rangkap tiganya itu ada di rantai yang nomor kedua nih, otomatis penamanya jadi 2 strip heksuna. Nah, kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 5, di mana dia memiliki rantai cabangnya itu 3. Kemudian kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi otomatis namanya heksuna. Kemudian karena rantainya ada 3, kita hitung dari sini nih. Kenapa dari kanan? Karena ada rantai rangkap tiganya di sini, jadi dia lebih kuat. 1 2 3. Nah, 3 koma 4 koma 5 strip trimetil maaf sebentar, trimetil strip 1 heksuna. Nah, kenapa trimetil? Karena dia memiliki rantai cabangnya itu 3, jadi dinamakan trimetil. Dan 1 itu karena si rantai karbonnya itu berada di sini nih, 1. Nah, semua soal kita sudah bahas ya, tapi saya ingin menambahkan sedikit nih. Tadi kan yang ini itu namanya apa tadi? 4 strip metil strip 1 heksuna. Nah, kenapa tidak dari sini yang lebih dekat, padahal dia dengan rantai ini cabangnya? Karena di sini itu ada rantai rangkap 3 ya, dimana dia lebih kuat. Jadi penamanya dari sini nih, 1 2 3 4 metil, 4 strip metil strip 1 heksuna, gitu jadinya. Oke, terima kasih. Kita akan membahas tentang reaksi adisi alkuna, yaitu tuliskan persamaan reaksi berikut ini dari reaksi propuna ditambah 2HCl. Berikut ini adalah rumus struktur dari propuna yang terdiri dari CH, C, kemudian CH3. Selanjutnya kita akan menulis 2HCl yang terdiri dari H dan Cl. Karena di sini 2HCl, berarti HCl-nya ada 2 nih teman-teman. Seperti yang kita tahu, tiap ikatan terdiri dari 2 elektron. Maka dari itu, di sini kita akan menggambarkan 2 elektron tersebut menggunakan spidol berwarna merah. Kenapa sih kita membutuhkan 2HCl pada persamaan reaksi kali ini? Nah, jawabannya adalah jika dia ikatan rangkap 3, maka membutuhkan 2 molekul HCl. Jika HCl-nya hanya 1, maka yang pecah atau putus hanya 1. Maka dari itu kita membutuhkan 2 HCl. Karena di sini putusnya itu hanya 2 kali, yaitu atas dan bawah, berarti membutuhkan 2 HCl. Jika putus, maka elektronnya itu pindah ke sini. Selanjutnya, elektron yang di bawahnya itu pindah ke bawahnya, dan elektron yang di atasnya tetap pindah di atasnya. Nah, elektron pada HCl itu tetap. Jadi kita tuliskan ulang menjadi titik seperti ini. Selanjutnya, di sini ada H
dan di sini ada CH. Nah, hanya itu masuk di yang memiliki H paling banyak. Jadi hanya di sini itu masuk ke yang CH. Dan juga H yang satunya itu masuk ke yang memiliki H paling banyak, yaitu di bagian CH. Kemudian Cl-nya itu masuk ke dalam C. Nah, Cl yang satunya itu juga masuk ke dalam C. Di sini hasilnya itu tetap nih teman-teman. Tapi yang berbeda di sini itu adalah adanya perubahan pada posisi H dan Cl. Nah, di sini Cl-nya itu masuk ke dalam C nih teman-teman, yaitu terletak di atas dan di bawah C. Kemudian hanya masuk ke dalam CH, yaitu terletak di atas CH dan di bawah CH. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu Cl-nya masuk ke dalam C nih. Dan Cl yang selanjutnya juga itu masuk ke dalam C. Dan H-nya itu masuk ke dalam CH, kemudian H yang selanjutnya masuk ke dalam CH. Kira-kira nama struktur dari persamaan reaksi ini itu apa sih? Nah, kita tentukan bersama yuk. Jadi ini dimulai dari C3, dilanjutkan ke C. Nah, di sini karena ada 2 kloro, maka ditulisnya adalah dikloro. Nah, di sini karena Cl-nya terletak di nomor 2, maka kita tulis 2,2 dikloropropana. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa ditulisnya propana bukan propuna padahal kita sedang membahas alkuna. Jadi, kenapa sih ditulis propana? Itu karena persamaan reaksi ini itu ikatannya adalah ikatan tunggal, bukan ikatan rangkap 3. Jadi tulisnya adalah propana. Dan nama persamaan reaksi ini itu adalah 2,2 dikloropropana. Jadi, H akan masuk kepada C yang memiliki ikatan hidrogen yang paling banyak. Sedangkan Cl akan masuk kepada karbon yang memiliki hidrogen yang paling sedikit atau tidak memiliki hidrogen. Sehingga menghasilkan reaksi 4-metil 2-kloroheksena. 4-metil 2-kloroheksena ini merupakan senyawa alkena. Untuk langkah yang kedua, sama seperti langkah yang pertama. H akan masuk ke ikatan hidrogen yang paling banyak. Sedangkan Cl akan masuk ke C yang mengandung hidrogen paling sedikit atau tidak memiliki hidrogen.
sehingga akan menghasilkan suatu alkana yaitu 4-metil 2,2 dikloroheksana.